Oke guys, di video kali ini kita akan bahas salah satu chapter di chapter satu ya, terkait dengan statistik dan data. Nah, ada beberapa poin di chapter satu yang menarik untuk kita bahas. Yang pertama adalah tentang statistik ya. Jadi, mm, di sini menjelaskan perbedaannya antara deskriptif statistik dengan inferensial statistik. Jadi, kalau kita lihat di secara definisi, deskripsi statistik ini dia merefer kepada lebih kepada ngerangkum dari sejumlah dataset. Jadi kita punya sekumpulan data, terus data tersebut ya di di apa ya istilahnya disamerikan gitu, di lebih diringkas. Ya, nah tahapannya ini termasuk dari collecting data, terus organize data, dan juga presenting data. Ya, kalau presenting biasanya dalam bentuk eh, diagram, tabel, dan sebagainya. Nah, kalau inferential statistik ini lebih besar lagi ya. Jadi dia tidak hanya sekumpulan dataset, tapi ini lebih besar lagi. Sekumpulan datasetnya ini kita bisa sebut dengan populasi atau eh, sekumpulan ya populasi ini didasarkan pada sekumpulan data sampel gitu ya. Nah, kalau kita lihat ada istilah sampel statistik ya. Sampel statistik ini dia lebih kepada mengestimasi eh, koresponden yang memang kita tidak tahu eh, secara jelas ya untuk populasinya, parameter populasinya berapa. Nah, nanti akan ada istilah sampel dan populasi ya. Kalau populasi tadi di sini didefinisikan sebagai semua anggota dari spesifik grup. Ya, jadi misalkan kita pengen nyari spesifik apa populasi dari siswa, artinya populasi siswa sekolah menengah atas misalkan. Nah, populasi tersebut harus mencakup seluruh seluruh siswa menengah atas misalkan di Indonesia, mulai dari berbagai daerah yang dari Sabang sampai Merauke itu dikumpulkan gitu. Nah, itu dihitung secara utuh, ya, secara keseluruhan. Oke. Kemudian ada istilah yang lain terkait dengan time series data. Time series data ini dia fokus kepada objeknya satu. Misalkan kita pengen tahu em, misalkan jurusan sorry, kelas A ya gitu. Kita pengen tahu sekolah A. Sekolah A ini rankingnya, misalkan ranking ranking sekolahnya ini sepanjang periode itu berapa. Nah, jadi dia objeknya satu, objeknya itu ranking sekolah, tapi kita menganalisis time series data. Time series data itu datanya itu misalkan bisa tahunan, bisa bulanan, tergantung nih. Bisa weekly, ya mingguan, ataupun quarter misalkan. Nah, jadi dia objeknya satu, ya kita menganalisis satu objek, tapi waktunya panjang gitu. Misalkan kita pakai rentan kalau tahun dari tahun 2000 sampai 2024, misalkan kita mau menganalisis ranking ya, itu bisa gitu. Kemudian ada yang namanya cross sectional ya. Cross sectional ini lebih kepada dia, kalau tadi kan subjeknya satu, ya kalau ini dia subjeknya dia beberapa gitu ya. Waktunya sama. Jadi misalkan ya kita lihat misalkan, jadi kalau cross sectional itu, kalau time series ini kan dia misalkan ranking ranking A, ranking dari ranking sekolah A gitu ya. Nah, ini dia misalkan kita pakai years. Ini ini berarti misalkan 2000.
dua misalkan sampai dengan 2024. Nah, ini rankingnya kita terus ranking 2, ranking 4 dan seterusnya. Misalkan ranking 5, 6, ini misalkan ranking menurut regional misalkan. Ya, jadi objeknya dia cuma satu. Objeknya adalah rank A ini. Tapi kalau misalkan cross sectional itu dia tahunnya satu. Misalkan kita menganalisis, menganalisis apa namanya, data ya. Contohnya apa ya? Hmm, Oke, kita menganalisis faktor-faktor, bukan faktor, misalnya objeknya lebih dari satu. Misalkan di sini ada hmm, tinggi badan, misalkan berat badan, imunisasi. Nah, ini misalkan kita pengen menganalisis imunisasi, misalkan ini eh, ranks dia untuk misalkan eh, sakit itu berapa kali ya. Jadi dia, nah objeknya dia banyak. Kalau ini kan cuma satu. Ini dia objeknya banyak, tapi dia tahunnya cuma fokus ke satu. Misalkan kita pengen menanalisis tahun 2022 gitu. Ya, jadi diisikan datanya lebih dia lebih banyak. Hmm, tapi dia, oh iya, cross-sectional juga sebenarnya dia, oh ya, dia selain satu waktu ternyata dia bisa juga em, seperti time series ya. Jadi cross-sectional data dia bisa satu waktu, bisa juga waktunya banyak. Misalkan 2020, ini 2021, 2022. Jadi kita pengen analisis setiap tahun ini seperti apa gitu. Ya, umumnya sih cross-sectional data ini ya pakai pakai cross juga. Tabel satu kita lihat. Ya, nah cross sectional nih, oh ya cross sectional ini dia memang hmm, ternyata pakai range waktu ya. Nah, terus ada definisi structure and unstructured. Jadi kalau structure ini dia datanya lebih terstruktur, sudah ada formatnya yang untuk tabel biasanya, bukan tabel, misalnya bentuknya panjang atau lebar dari suatu suatu data itu sudah terstruktur. Beda dengan unstructured data dia lebih dia tidak bisa di dikonfirmasi gitu ya bahwa em, dia punya format yang kayak kolom dan tabel seperti itu. Contohnya apa? Contoh unstructured data itu adalah laporan gitu ya. Laporan email itu termasuk dalam kategori data tapi unstructured atau kita sebutnya unmodeled data. Terus di sini ada istilah yang namanya oke, ada beberapa tipe variabel. Yang pertama adalah kualitatif. Yang kedua adalah kuantitatif ya. Kalau kualitatif itu dia pasti dia based on um, kualitatif ya. Dia pasti tidak akan menggunakan um, normanya dia akan menggunakan labels atau nama untuk bisa mengidentifikasi suatu objek atau observasi. Hmm, Misalkan kita pengen mengidentifikasi kualitatif itu contohnya apa? um, Jenis kelamin, gender misalkan, laki-laki dan perempuan, atau profesi, atau lulusan. Ya. Nah, berbeda dengan yang namanya quantitative variable. Jadi quantitative variable ini memang sangat erat dengan penggunaan angka ya. Nah, di sini juga makanya quantitative variable ini dia um, lebih kepada bisa dalam bentuk discrete atau continue. Discrete continue itu apa? Kalau discrete itu dia sejumlah countable numbers of value. Artinya dia sejumlah angka atau nomor yang memang kita bisa hitung secara jelas ya.
secara jelas dalam artian kalau misalkan contohnya misalkan kita punya number of children in family, jumlah anak yaitu jumlah jumlah anak atau jumlah skor dalam papan permainan misalkan main olahraga itu kan nggak mungkin bentuknya tiga, bentuknya koma-koma ya, gampangnya biasanya kalau di script itu dia saklek. Kalau dia anaknya anaknya tiga ya kita nggak bisa bilang tiga setengah, anaknya pasti kalau nggak tiga dua satu, jadi bilangnya memang bulat tanpa ada koma, gampangnya itu ya. Yang memang bisa-bisa benar-benar jelas dihitung. Termasuk tadi contohnya skor, skor basket ya nggak mungkin dia poinnya biasanya ada koma-koma. Nah, beda dengan kondisi variable dia menggunakan uncountable values, jadi dia tidak bisa dihitung, eh, tapi dia lebih pada menggunakan pendekatan interval. Contohnya berat, berat, tinggi, waktu. Iya, jadi kalau misalkan tadi ya, kalau continuous variable tuh dia memungkinkan untuk pakai koma-koma. Contohnya tadi mungkin tinggi badan masih bisa ya gitu ya. Berat badan juga bisa gitu. Ya kan 72,3 misalkan kilo gitu. Atau 75 koma sekian kilo gitu. Nah, kemudian ada istilah lain ya. Jadi kuantitatif dan kualitatif ini kita breakdown lagi. Ya, ternyata di sini untuk dalam kategori skala pengukuran ya ada empat kategori utama. Yang pertama nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jadi kalau kita disajikan data ini skalanya apa gitu. Nah, kalau kita lihat nominal dan ordinal ini dia memang lebih menggunakan quantitative variable. Sementara rasio dan scale itu menggunakan quantitative variables. Nah, apa sih nominal scale? Nominal scale itu dia represent the list sophisticated level of measurement. Jadi, hmm, biasanya sih dia memang ada, ini kan kualitatif ya, dia ada label-labelnya. Ya, label-labelnya. Kalau di sini dia contoh stok ya. Stok ini dia nama um, perusahaannya apa, exchange where stock is traded ya. Mungkin ini nama nama stoknya kali ya, tradernya. Ya, jadi dia um, namanya scale ini lebih ke apa ya? Dia ngegrowin data, ngegrowin data dengan label-label tertentu. Misalkan kita pengen bikin kelompok umur ya, kelompok umur eh, atau kelompok misalkan jenis kelamin kali ya, atau kelompok profesi. Nah, gampangnya kelompok profesi misalkan. Kelompok profesi, kita bikin kelompok profesi dari berbagai macam profesi ya. Intinya dia banyak pakai penamaan-penamaan gini lebih kepada labeling tadi. Nah, kalau em, ordinal scale ini kan, nah beda dengan yang nama ordinal scale. Ordinal scale dia kategori juga tapi lebih berjenjang atau ada rankingnya. Misalkan kalau kita ada lihat survei uh, atau ngisi rating ya, ada 4 3 2 1. Nah, itu contohnya. Terus jadi bedanya kalau misalkan nominal, jadi ordinal ini dia sama-sama kualitatif karena dia pakai excellent, good, fair, dan poor. Ini kan menggambarkan um, labeling ya nama. Walaupun dia ada ratingnya, ratingnya ini untuk menjelaskan rankingnya. Tapi kalau misalkan si siapa nih nominal ya, nominal um, dia hanya menggrupkan ya. Kalau kita bikin grup terhadap kelompok pekerjaan ya bisa ya, kelompok pekerjaan atau kelompok pekerjaan berdasarkan kelas sosial misalkan, atau kalangan menengah eh, atau apa gitu, kita bisa bikin eh, di di di
nominal, nominal scale tanpa ada urutan. Beda dengan yang original, dia walaupun bentuknya labeling pakai nama, tapi dia tetap 4321, dia tetap ada rankingnya. Nah, sekarang kita masuk ke ratio scale ini, sorry, interval scale. Interval scale ini gampangnya gini. Dia tidak dia interval. Interval itu kan intinya gampangnya apa ya? Interval ini dia tidak titik titik terendahnya, ya bottomnya itu dia nggak, bukan nilai nol. Ya, jadi nol itu bukan titik terendah. Jadi kalau kita bilang interval scale, kalau pakai misalkan contoh derajat Celcius gitu ya. Kan derajat Celcius itu ada angka minus, misalkan dari -10 sampai dengan 20 derajat Celcius. Nah, -10 itu kan titik bottomnya, ya, titik bawahnya. Nah, titik bawahnya di sini interval ini bukan nol. Beda dengan ratio scale. Ratio scale ini dia titik titik em, apa? Kalau di sini zero interval scale, dan there's no reflect a complete absence of the exposure. Iya, jadi kalau research scale ini dia biasanya um, ini disebut true zero point gitu ya. Jadi nilai nilai nolnya ini dia memang um, meaningful di sini sih. Dia memang uh, titik terbawahnya tuh dari 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 nol gitu ya. Biasanya sih seperti itu rasio scale, rasio. Nah, terus hmm, oke, kita langsung masuk ke latihan soal. Di sini ada soal. Nah, eh, ya ini soal pilihan, kita coba kerjakan. Oke, the study of statistics can be defined as statistic language data, betul. Art of science, getting information from data, ya. The study of collecting analysis information, ya. Jawabannya yang D. Oke. The branch of the study statistics are generally refers to as uh, tadi ya ada dua, ada deskriptif sama inferensial statistik. Kalau deskriptif ini dia lebih ke sebuah data set. Kalau inferensial ini dia large, jadi sebagai porsi besar dari data set. Jadi bukan cuma satu data set. Population are Population methods are difficult to calculate karena oke. Yang tepat adalah D. Karena kenapa? Karena untuk bisa menghitung populasi itu dia kita mungkin akan sangat um, costnya tinggi ya, costly, termasuk costly, dan juga dia um, agak agak susah, agak mustahil untuk bisa mengumpulkan benar-benar uh, populasi gitu ya, apalagi dalam skala besar gitu. Nah, kemudian nomor selanjutnya, the teachers, mana dia? Oke. The teacher California wants to know the average. Jadi uh, guru dari California ingin tahu rata-rata gaji dari sekolah
teachers mm, mm, high school ya. Jadi dia pengen tahu rata-rata gaji guru ya di tingkat sekolah menengah gitu ya. Sekolah menengah atas di negara. What is the teachers union person planning to calculate? Ya, kalau dia berencananya ngitung apa? Di sini pasti ngitung sampel ya. Karena kalau ngitung semua guru tadi ya balik poin ke atas itu poin D ini yang jawaban sebelumnya. Ya, jadi yang tepat adalah sampel statistik. Population consists of yang benar adalah all items of interest statistical problem. Kemudian yang selanjutnya which if- which of the following represent a population sample from the population. Oke, yang merepresentasikan populasi dan sampel dari populasi yang pasti adalah kalau populasi ke sampel berarti dari besar ke kecil. Nah, di sini dari uh, resident of Albany, New York, and registered voters in Albany, New York. Jadi ini populasinya, ini sampelnya. Which of the following are sample time series data? Contoh dari time series data ya pasti ini ya. Karena kenapa? Ini last year ini cuma 1 tahun gitu ya, satu periode. Ini nggak ada menjelaskan periode, ini juga nggak ada. Nah ini dia 60 years, berarti dia dari periode kapan sampai kapan. Itu time series. Terus recent survey, ya survei baru-baru ini dari 200 rumah firms, hmm, eh, perusahaan ya, perusahaan kecil gitu ya. Annual revenue, um, apa pendapatan tahunnya kurang dari 10 M. Langsung itu apa increase minimum cost started from. Oh, ini dia minta klasifikasi yes, no, or don't know. Jadi kalau ada kategori gini, pasti ini kualitatif. Kualitatif itu ada dua. Kalau nggak nominal, ordinal. Ini pasti pakai ranking. Yang pasti ini jawabannya adalah nominal scale karena dia nggak ada rankingnya. Dia cuma jawab yes, no, or don't know gitu ya. Analyst collects data on the weekly closing price of gold throughout a year. The scale of this data, weekly closing price of the gold. Oke, ini pasti lebih kepada um, weekly itu kan dia ini pasti kuantitatif. Nah, ada harga gold. Pasti kuantitatif kalau enggak interval, rasio. Kalau harga gold itu pasti dia harusnya ada koma. Kalau ada koma, dia masuk ke interval. Eh, masuk ke interval atau rasio. Bukan ada koma, sorry. Ini ini ada batasnya. Minus minus ke apa? Nol plus ini nol sampai sekian tuh ya. Yang pasti interval rasio. The undergrad students status freshman jobs here is an example of freshman senior. Ini ada tingkatan ya. Ada tingkatan berarti dia masuk ke ordinal. Ordinal tadi ingat ordinal itu ada ranknya. Dia masuk ke ordinal.
Kuantitatif data ada di rasio dan interval. Kualitatif data ada di nominal dan ordinal. Which of the following characteristics does the interval not have? Interval itu dia hmm, interval. Pak. Itu ya, interval ini dia masuk ke mana ya? Oh, karakteristik interval scale yang not have. Dia true zero point tadi ya. Kalau karena kan interval itu tadi contohnya suhu ya, yang dia ada bottomnya ini, batas bawahnya ini dia not true zero point. Jadi dia nolnya ini nggak ada maknanya gitu. Ya nol aja. Karena nol ini bukan batas bawahnya. Beda dengan yang tadi yang disebut eh habis interval ya. Di bawah interval itu ada rasio. Eh, eh, rasio ya betul. Rasio itu dia true zero point. Ya, jadi zero ini meaningful. Oke, tinggal 4 soal lagi sebelum kita akhiri chapter 1 ini. A car company wants to know the average age of car of the brand that are still on the road. How would you define appropriate population? Will the company calculate population parameter of simple statistic? Oke, jadi brand mobil ini pengen tahu apa mobilnya ini rata-rata mobil dia they are still on the road. Jumlah mobil dia yang ada di jalan ya. How you define the population? Ya, populasinya adalah semua dari mobil, semua jumlah mobil yang brandnya dia ya, yang ada di jalan, ada di jalan. Jadi dia harus hitung satu-satu gitu. Nah, uh, will declare company apakah perusahaan akan menghitung dia sebagai population atau sampel itu otomatis dia akan sebagai sampel statistik karena ngitungnya agak susah gitu ya tadi susah untuk hitung satu-satu maksudnya yang secara presisi yang secara keseluruhan makanya dia pakai sampel aja. Oke, an investor want to know today average closing price stock list Singapore 500 index. Will the investor calculate population parameter statistic? Kalau dia pengen tahu dari 500 indeks rata-rata closing price-nya, nah 500 ini kan masih countable gitu ya. Kalau countable ya ini bisa kita pakai population gitu. Ya tadi kenapa reasonnya why ya? Karena dia masih bisa dihitung. Oke, terus yang kemudian many people regard of the games as an of for youngers, but in the fact rata-rata the average age of the video game player is 35 years. Jadi banyak orang melihat video games itu ya mereka melihat kepada banyak nih yang muda-muda yang 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 cenderung untuk menonton video games aku sini. Tapi faktanya rata-rata yang pemainnya itu malah di atas 35 gitu.
Is the value 35 like actual or estimate average age of the population? Karena ini pemain video gamesnya itu kan banyak, nggak mungkin kita harus ngitung satu-satu gitu. Otomatis dia akan mengestimasi rata-rata ya, rata-rata um, video game playernya berapa gitu. Oke, nah selanjutnya bisnis graduation ya, jadi lulusan bisnis di US dengan konsentrasi marketing dia menghasilkan salary yang tinggi gitu ya. Nah, berdasarkan kantor statistik atau kerja statistik, rata-rata salary untuk marketing managers adalah 140 60. What is the relevant population? Relevant population otomatis uh, ini ya, graduate lulusan marketing gitu ya. Lulusan marketing ini adalah populasinya US. Nah, do you think rata-rata salary 146 60 eh, apakah rata-rata salary itu dia dihitung dari populasi? Ini lebih ke seharusnya ke sampel statistik ya. Karena kalau ngitung satu-satu agak berat nih. Dari sini juga ada kata-kata average ya. Ya, jadi ini jawabannya adalah sampel statistik. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjut ke chapter kedua.